Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Tari. Baik, hari ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di pertemuan yang kedua, masih di tema yang pertama. Materi kita yang pertama adalah menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Dan materi yang kedua adalah menulis teks laporan hasil pengamatan. Baik, materi yang pertama langsung saja. Menilai kesimpulan maksudnya adalah menilai dengan mencermati isi kesimpulan. Apakah sudah memenuhi kriteria yang baik atau belum, ya? Tentu saja kalian sudah membaca teks yang kalian akan buat ini dengan seksama, ya, sehingga kalian bisa memperhatikan isinya, apakah sudah baik atau belum, sudah memenuhi syarat atau belum. Baik, untuk dikatakan kesimpulan yang baik, ya, ciri-cirinya atau kriterianya, yang pertama adalah isinya sesuai dengan informasi dalam laporan, ya. Artinya isi dalam kesimpulan tersebut tidak jauh berbeda, ya, tidak boleh menyimpang, ya, harus sama persis dengan informasi pada laporan yang dibuat kesimpulannya. Oke, yang kedua, mengandung ide pokok dan informasi penting. Maksudnya, ide pokok atau informasi penting yang ada di dalam laporan masih ada, masih tetap utuh, ya, artinya tidak dibuang, tidak dihilangkan, seperti itu, ya, karena itu sangat penting, karena itu menjadi inti, ya, daripada teks yang dilaporkan. Kalau kalian tidak menyertakan ide pokoknya, maka kesimpulan yang kalian buat tidak ada artinya, ya, akan sia-sia, karena maksud dari teks yang dibuat kesimpulan tersebut tidak akan sampai kepada para pembaca. Oke, yang ketiga adalah berisi pernyataan yang dibuat dengan kalimat sendiri, ya. Jadi maksudnya kalimat yang dibuat berbeda dengan kalimat yang disajikan dalam laporan atau teks yang dibuat kesimpulan. Jadi dikembangkan sendiri, ya, berdasarkan ide pokok atau kalimat pendukung yang sudah ditemukan sebelumnya. Seperti itu. Tentu saja memperhatikan kaidah-kaidah bahasa, ya, yang baik dan benar. Nah, seperti nomor 4, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Yang perlu kalian ingat bahwasannya laporan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif, ya. Apa sih maksud dari kata baku itu? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Maksudnya adalah mengandung unsur-unsur penting, subjek dan predikat. Itu inti atau unsur-unsur penting dalam kalimat. Kemudian memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Jadi intinya, kalimat efektif adalah kalimat yang baik dan benar serta mudah dipahami. Baik, materi yang kedua, menulis teks laporan hasil pengamatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan. Yang pertama adalah waktu. Maksudnya adalah waktu
pelaksanaan atau waktu yang digunakan untuk melakukan pengamatan. Ya. Kemudian tempat. Nah, tempat adalah lokasi atau tempat yang digunakan untuk melakukan pengamatan. Yang ketiga adalah suasananya. Ya, suasananya juga perlu dijelaskan. Suasananya seperti apa contohnya? Suasananya mungkin dalam keadaan baik atau maksudnya lancar atau terganggu, ya. Misalkan ada hambatan-hambatan apa misalnya suasananya, ya. Suasana dalam pelaksanaan pengamatan maksudnya, ya. Kalian bisa cantumkan di situ, ya. Oke, selanjutnya proses kejadian. Nah, kejadiannya dari awal pengamatan sampai akhir pengamatan kalian juga harus tuliskan. Laporan harus dibuat sesuai dengan kenyataan atau fakta. Ya, ini yang harus menjadi poin penting. Ingat, dalam membuat laporan harus dibuat sesuai dengan kenyataan atau fakta. Bukan hasil rekayasa, perkiraan atau hayalan, ya. Jadi tidak boleh asal-asalan. Kalian dalam melaporkan ini tentu saja harus ada pertanggungjawaban, ya. Apalagi kalau laporan tersebut bukan hasil pengamatan kalian sendiri. Seperti itu, ya. Baik, materi kita di tema yang pertama sudah selesai. Tinggal kalian latihan saja sebelum nanti kita melakukan ulangan, ya. Baik, untuk supaya kalian lebih paham, ya, untuk mempermudah atau mempertegas pemahaman kalian harus banyak-banyak latihan, ya. Jangan pernah bosan-bosan dalam membaca, ya, karena bahasa Indonesia ini, ya, materi kita kali ini tidak jauh daripada membaca, ya, membaca saksama tentunya, ya. Jadi Ibu harapkan kalian mulai sekarang mencintai membaca. Baik, kalian boleh latihan, ya, supaya kalian lebih paham di halaman 9, kemudian halaman 11, ya. Silahkan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum kalian pahami, boleh langsung bertanya melalui WA ke nomor Ibu. Baik, kiranya cukup di sini materi kita kali ini di tema yang pertama. Insya Allah kita sambung lagi di tema yang kedua. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.